Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai metode rehabilitasi terumbu karang. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fajriati Syahrul dengan NIM L0211811023. Saya mahasiswi dari program studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Kemudian, di sini ada judul mengenai jurnal yang telah saya dapatkan. Teman-teman dapat melihat di bawah ini. Nah, hal yang paling pertama yang akan kita bahas di sini yaitu latar belakang, di mana upaya pelestarian terumbu karang di perairan Indonesia mutlak diperlukan. Hal ini sejalan dengan pengesahan International Union for Conservation of Nature and Natural Research atau biasa disingkat dengan IUCN yang menyatakan bahwa ekosistem terumbu karang merupakan sistem khas tropik yang dilindungi. Nah, kebijakan ini dikaitkan dengan sumber daya hayati yang sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Manfaat terumbu karang diantaranya sebagai penahan gelombang, biota ikan, dan makanan serta pariwisata bahari. Akan tetapi, kondisi terumbu karang di Indonesia sekarang ini mengalami degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh perubahan alam itu sendiri ataupun akibat ulah tangan manusia. Tentunya masalah ini akan semakin meluas jika tidak segera diambil langkah-langkah untuk melestarikannya. Indonesia dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut, di mana dengan kekayaan terumbu karangnya, Indonesia memiliki luas total sekitar 18% luas total terumbu karang dunia. Sayangnya saat ini kekayaan terumbu karang Indonesia justru terancam. Kemudian kita masuk ke metode pelaksanaan. Kemudian metode pelaksanaan kegiatan rehabilitasi terumbu karang melalui program kolaborasi terumbu karang buatan dan transplantasi karang terdiri dari beberapa metode, baik itu berupa pembuatan media substrat dan pengambilan biofisik sebagai pendukung ekologi manfaat terumbu karang. Terumbu karang buatan yaitu yang pertama ada pembuatan terumbu karang dan biofisik. Yang pertama itu pembuatan terumbu karang. Pada pembuatan media substrat dilakukan pembuatan beton kubus dengan ukuran 60 cm dikali 60 cm dikali 10 cm sebanyak 2 unit. Sebanyak 80 buah dengan total 160 unit. Terumbu buatan disusun dengan konfigurasi 36:25:16:3 membentuk piramid yang mana dilakukan kolaborasi dengan transplantasi karang. Nah, kemudian untuk biofisik itu sendiri kita akan membahas mengenai kualitas air, terumbu karang, ikan karang, dan bentos yang ada di sekitarnya. Hasil kegiatan dan pembahasan yang pertama yaitu kolaborasi transplantasi karang di terumbu karang buatan. Berdasarkan hasil analisis, kolaborasi terumbu karang buatan dan transplantasi karang menunjukkan total pertumbuhan yang sangat meningkat. Hal ini dilakukan pengamatan pasca penyisipan terakhir pada monitoring 5 dengan semua sampling sebanyak 14 buah. Adapun total pertumbuhan transplantasi karang pada terumbu karang buatan dengan total pertumbuhan untuk tinggi antara 0 cm sampai 1,1 cm dan untuk lebar 0 cm sampai 1,6 cm. Rata-rata pertumbuhan untuk tinggi sebesar 0,79 cm dan lebar sebesar 0,85 cm.
Untuk poin selanjutnya itu parameter kualitas perairan. Parameter kualitas air di lokasi penanaman terumbu buatan yang dijadikan lokasi rehabilitasi terumbu buatan tidak mengalami data yang banyak berubah, baik dari awal dilakukan survei lokasi hingga monitoring terakhir. Hal ini dikarenakan pada saat dilakukan pengambilan data, cuaca tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan. Parameter kualitas perairan kecerahan suatu perairan sangat berperan dalam perkembangan dan pertumbuhan suatu habitat organisme yang hidup di dalamnya. Kecerahan perairan dilakukan dengan menggunakan alat SAGE-DES yang menunjukkan kemampuan cahaya untuk menembus lapisan air pada Kemudian, di poin selanjutnya mengenai kelimpahan ikan, mulai dari awal pelaksanaan kegiatan kolaborasi terumbu karang buatan dan transplantasi karang didapatkan jumlah individu sebanyak 76 individu. Setelah sampai akhir meningkat menjadi 194 individu. Adapun kelimpahan ikan karang selama dilakukan monitoring didominasi oleh famili Acanthuridae, Labridae, Pomacentridae, Scaridae, dan Caesonidae, yang merupakan indikasi bahwa famili ikan tersebut merupakan salah satu indikator tujuan dari keberadaan terumbu karang buatan telah mencapai fishing ground bagi masyarakat sekitar, yang mana Acanthuridae, Labridae, dan ikan-ikan yang lainnya merupakan ikan yang dapat dikonsumsi oleh famili Pomacentridae, dapat dijadikan ikan hias. Kemudian untuk bentos, khusus kategori Megatobenthos, dinyatakan bahwa indikator monitoring kesehatan terumbu karang pada suatu perairan dibagi menjadi beberapa indikator, yaitu teripang, kima, lobster, lola, bintang laut 1000, drupela, bulu babi, dan bintang laut biru. Dari awal survei, penentuan lokasi hingga pelaksanaan monitoring dapat dilihat peningkatan keberadaan megabenthos di lokasi penanaman terumbu karang buatan.